Makin seru perbincangan kita karena kita berdasar pada sesuatu yang ada ya, kalau Sejarah, bisa sejarah, fakta. Yeah. Kemudian tadi kalau disebutkan ya mungkin kalau bahasa sehari-harinya apakah sumber primer itu bisa disebut juga fakta begitu kan ya, yang ada dan tercatat begitu kan ya. Kadang-kadang gitu nih, kita tuh malas mencatat. Sehingga untuk mencari catatan-catatan itu memang luar biasa, butuh tantangan lagi ya. Betul. Tapi tahu sebelum kita lanjutkan, nampaknya sudah banyak ya interaksi ya? Ada. Kang Rais nih, kenapa nggak bikin 2 tahun kelahiran aja ya Pak ya? 1919 terakhir sebagai BIVB, 1933 terakhir sebagai Persib, katanya begitu. Mungkin nanti boleh dikomentari ya. Kemudian Pak Dian Wardiana. Ramai sejarah Persib teh gini, salut lah Prof Gunto. Dari Fikom ya. Iya, Pak Dian Fikom ya. Kemudian Pak Kang Yanuar, Pak, kalau bukti Persib sebagai pendiri PSSI apakah ada? Bagaimana kalau ternyata memang Persib bukan pendiri PSSI? Bagaimana kalau pendiri PSSI dari Bandung itu BIVB-nya? Katanya begitu. Oke, boleh dikomentari itu dulu mungkin ya. Baik, yang tadi menanyakan kelahiran itu ya sekali lagi tadi PSSI sekaligus saja BIPB itu Bandung Indonesia Siput Bobon itu memang di benak masyarakat itu kan kalau diterjemahkan Perserikatan Sepak Bola Indonesia Bandung yang memang diakui oleh PSSI ada di berita Bintang Mataram gitu, dengan 6 klub lainnya karena itu kan di Jogja. Jadi kalau udah bilang wah itu kan yang hadir di sana BIPB, ya BIPB itu adalah Persib. Kami bukan mencari nama asal usul Persib, tapi bagaimana sebelumnya. Dan juga kalau dibilang itu Persib juga, cuma itu berbahasa Belanda. Yang disebut BIPB yaitu adalah Persib Bandung Inland Seput Bobon Perserikatan Sepak Bola Indonesia Bandung. Nah, yang kalau ditarik ke belakang kapan berdirinya, harus bersyukur juga bahwa kita menemukan tanggal yang akurat, yaitu tanggal 5 Januari 1919 dengan berbagai dukungan sumber-sumber lain. Nah itu ya, jadi tadi Pak Dr. Miftah menyatakan emang tahun 33 itu tidak ada dasarnya. Jadi sebenarnya sudah diakui oleh PSSI. Wah inilah klub yang ikut perserikatan ikut ke PSSI dan itu sudah diakui. Jadi kalau nanti lahirnya tahun 33 apalagi tidak tepat, sebenarnya kalau mau tepat itu kan tahun 34 8 Maret tahun 34 ya, hanya belum sudah terjadi itu fusi, cuma belum disahkan secara sah oleh pemerintah. Nah itu ya. Poinnya adalah BIVB adalah Persib. Betul. Di tahun 1919. Betul. Tahun sudah. Kenapa? Kebetulan yang namanya tadi BP Bandung Inland Sput Bobon kan Persatuan Sepak Bola atau Sepak Raga Bumi Putra Bandung. Nah, karena tahun 28 tuh ada semangat keindonesiaan Sumpah Pemuda, diubah namanya menjadi Bandung Indonesia Seput Bobon Persatuan Sepak Bola Bandung. Ini jelas namanya. Nah, masih berlanjut. Bahkan nanti menjadi seperti tadi Pak Dok mengatakan jadi PSKB, PSIB. Ini cikal bakalnya. Bukan dari satu mana tiga sudah memang itu dengarnya udah begitu dari buku mana. Kalau kami menginikan asal usul sampai ke belakang. Betul. Saya kepada peneliti Kang Budi coba cari cek apakah ini ada sebelumnya sampai 1918 ke belakang. Oh tidak ada, paling ke belakang itu ya SK pendirian BPB. Bahkan saya tidak menemukan di Arsip Nasional itu Priangan Put Bobon, tidak menemukan. Mungkin kalau ke Belanda ya, tapi kami tidak begitu perlu ke Belanda karena itu Persatuan Sepak Bola Belanda lah itu ya. Tapi sudah 1914 juga, wah ini Belanda dan Indonesia itu Bandung khususnya
sudah mendirikan dengan perjuangan yang hebatlah pada masa itu, meskipun tertatih-tatih sehingga kita punya perserikatan sepak bola khususnya di Bandung orang Bumi Putra. Ya. Prof, tapi kalau kita lihat kan tadi ya cukup panjang lah juga Betul. banyak inilah obstacle yang sebagainya Betul. ya, banyak faktor yang Betul. jadi penghambat juga. Tapi kabarnya setelah FGD itu bulan September, bulan September Iya. itu sudah merekomendasikan 6 tadi atau seperti apa? Dan juga mungkin bisa disampaikan 6 itu tanggal berapa aja? Baik. Mungkin Pak Dokter. Waktu setelah kami sepakat merekonstruksi tentang secara umum ya, secara umum sejarah sepak bola di Bandung, khususnya dengan sepak bola Bumi Putra, maka kami kemudian menyepakati ada beberapa alternatif tanggal untuk Rekomendasi, dipertimbangkan ya. oleh manajemen Persib sebagai hari jadi. Yang pertama itu kami masukkan, yang pertama itu adalah 11 Juli tahun 1914. 11 Juli Tahun tahun 1914. Momentumnya adalah ketika Bandung Football Bond berdiri. Tetapi kami memberikan keterangan, catatan bahwa ini perserikatan tidak untuk klub-klub pribumi. Oh, pada saat itu belum untuk klub Belum. pribumi. Masih Karena memang fun BPB itu, Oh, karena itu BVB. Iya. BVB. nah, jadi BPB itu kan nanti berkembang jadi VBBO, Bandung sekitarnya, dan justru BBO ini setelah menjadi Persatuan Sepak Bola Bandung dan sekitarnya justru melebur ke Persib nantinya tahun 50-an itu, awal 50. Jadi meskipun kami memberikan alternatif tanggal 11 Juli tahun 1914, tapi kami memberikan catatan-catatan bahwa ini adalah jalurnya, tanda kutip, jalurnya, bukan menuju ke Persib. Ya, semacam silsilah gitu. Nah, karena memang kalau hari jadi ini, hari jadi itu bukan historiografi ya. Iya. Oh, Hari jadi itu adalah kajian terhadap kemungkinan tanggal lahir. oke. Nah, saya Biar gak salah persepsi nih. Ya, maksudnya ya, gitu. karena memang Betul. ya, di masyarakat berkembang bahwa seperti gini historiografinya, Iya. ini bukan historiografi ini. Belum. Jadi maaf, ini motong saya. Gitu ya. Ini kami hanya mencari hari jadi. Kami juga sudah bersepakat dengan PTPB untuk menulis nanti historiografi penuh dari awal sampai itu berupa tulisan. Oke. Nah, awas nih, Pak Bir. Ya. Harus bahwa ini mah Jangan di- kalau untuk hari jadi sudah selesai. Jadi Iya. kalau dibilang wah ini semua belum. Nanti ada yang disebut historiografi ini mungkin 4 bulanan lagi. Kami. Itu. Jadi ini izin Prof saya potong juga. Ya. Ini udah final ya untuk Kalau yang- wah hari jadi sudah Kalau final. final ya. Tinggal yang tadi Nah, historik. Nah, historiografi Iya, penulisan historiografinya. sejarah secara full. Iya. Bagaimana BIPB lahir sampai kontemporer. Nah, Iya, kita iya, pendengar iya. Itu PR-nya. menarik juga. Nah, Oke, oke. Kita lanjut ke rekomendasi tadi ya. Oh, iya. Ya, lanjutkan oke. lagi. Silakan. Itu yang pertama tadi 11 Juli tahun 1914. Ah, Alternatif kedua yang kami sodorkan itu adalah tanggal 5 Januari 1919. Alternatif kedua yang kami sodorkan. Saya mengulangi. Alternatif kedua. Oke. Penjelasan tadi udah proper. Penjelasannya tadi udah panjang ya. Panjang, Iya. panjang lebar. Hmm. Yang ketiga adalah tanggal 19 Mei tahun 1923. Apa ini? Ah, Pertandingan pertama BIVB. oke. Kita bayangkan Persib anggotanya kan klub bertanding, dipilih yang terbaik untuk masing-masing posisi, mulai dari penjaga gawang sampai ujung tombak. Jadi kan kesebelasan Persib bertandinglah lawan PSIS misalnya. Nah, ini terjadi pertama kali atas nama Perserikatan BIVB, Eleftal BIVB itu tanggal 19 Mei tahun 1923. Itu alternatif ketiga. Ketiga. Ya. Alternatif keempat adalah tanggal 22 Oktober 1928. Apa momentumnya? Perubahan pergantian nama BIVB, I-nya Inlandse diganti atau diubah menjadi Indonesia. Semangat Indonesia. Di sini ada unsur nasionalisme. Meskipun bukan karena pengaruh Sumpah Pemuda, Kang. Oke. Karena Sumpah Pemuda tanggal 28 28 Oktober. Oktober. Jadi kita selangkah sebelum Sumpah Pemuda. Cuma pada waktu itu kan nasionalisme sedang berkembang. Persib melakukan itu tersebut. Lebih dahulu. Dari inland menjadi Dari Indonesia. Indonesia. Namanya sama BIPB, singkatnya sama BIPB. Cuma yang satu adalah Bandung Inland Bandung Football Bond,
Nah, tanggal 22 Oktober tahun 28, inlansnya itu diganti jadi Indonesia. Jadi Bandung Indonesia Football Board. Ya. Itu alternatif berapa kan? Keempat kan ya? Keempat. Ya. Alternatif kelima, tanggal 4 September tahun 1932. Apa yang terjadi di sini? Yaitu tadi yang saya jabarkan. Persatuan Sepak Raga Kebangsaan Bandung itu menggantikan nama BIVB ketika melakukan fusi dengan NVB, fusi pertama itu, yang hanya seumur jagung. Itu namanya berubah jadi Persatuan Sepak Raga Kebangsaan Bandung. Ternyata fusinya gagal. Gagal dalam artian statuta ditolak. Akhirnya masing-masing lagi jalan. Nah, kemudian berubahlah menjadi tanggal PSIB itu di tahun yang sama, tahun 32. Kami tidak mengusulkan PSIB, tapi kami langsung kepada alternatif ke-6 adalah 18 Maret tahun 1934 ketika nama Persib pertama kali digunakan atau disebutkan. Nah, 6 alternatif ini yang kami lihat adalah bukan nama pertama. Okay. Nama pertama kali Persib digunakan, tapi kesinambungan. Nah, ada transformasi dalam sejarah itu, perubahan dan kesinambungan. Dalam proses kesinambungan tidak berarti mesti 100% harus berubah. Ada jembatan-jembatan tertentu yang bisa menunjukkan bahwa BIVB Indonesia berubah menjadi BIVB Indonesia. Bisa aja kita melihatnya sebagai terwakilkan oleh klub Diana. Ya, karena apa? Karena ketika itu dikatakan bahwa BIPB tahun ini merupakan kompetisi terakhir. Tahun 32 itu, karena kami akan fusi, dibubarkan. Harusnya kan selesai. Muncullah nama PSKB. Tapi bukan berarti PSKB adalah perserikatan yang benar-benar baru dibentuk kan. Tetap aja terkait dengan BIVB sebelumnya. Inilah yang kami jadikan. Terakhir, sebelum kami memutuskan atau merekomendasikan tentang hari jadi, itu bisa diambil dari suatu peristiwa yang terkait langsung. Nah, ini yang pengen saya tanyakan. Gitu kan? Ada juga diambil dari apakah ada tokoh yang sangat dominan. Atau kapan nama itu pertama kali digunakan. Nah, ini adalah kesepakatan. Jadi itu adalah kesepakatan ya, bukan merupakan satu patokan atau ukuran. Oke, kita akan begini karena teorinya adalah begini. Tidak begitu ya. Jadi itu adalah kesepakatan. Itu seperti gini kan. Kalau kita hanya benar-benar fokus kepada kapan Persib dipakai, selesai. 1918 Maret tahun 34. Itulah munculan pertama kali nama Persib. Tapi ada pertanyaan juga. Persib yang mana kan? Persib yang mana ya tanya? Kalau Persib yang sekarang harusnya kan tahun 2009. Karena jelas berbeda statusnya kan. Betul. Kalau kita pakai penamaan misalnya. Penamaan. Nah, tapi itu tadi sejarah itu adalah perubahan dan kesinambungan. Nggak mungkin ujuk-ujuk ada kalau sebelum ada peristiwa sebelum. Statement menarik ya Pak. Sejarah adalah perubahan dan kesinambungan. Betul. Jadi ketika ada sesuatu yang dianggap bahwa ini adalah A, begitu ya, kemudian setelah diteliti berubah, begitu ya. Bagaimana kita harus bersikap kan? Saya sebagai masyarakat misalnya sudah tahu dan terbiasa tentang itu, gitu. Ya mungkin kalau para peneliti bisa memilah subjektivitas dan objektivitas ketika meneliti. Kami kan fans dari dulu. Apa sarannya juga mungkin ya selain satu lagi ada Pak? Nah, jadi satu lagi tadi ada ya? Statement kami dari 6 alternatif ini bahwa itulah hasil penelitian kami ya Prof. 6 rekomendasi itu. Kemudian manajemen menggodok, meneliti, membahasnya, dan kadang-kadang melibatkan kami untuk mendiskusikan mana di antara yang paling realistis. Karena kita sepakat bahwa ada kesinambungan dan kita tidak memilih nama pertama kali Persib digunakan. Bahkan waktu FGD ada yang mengatakan, wah ini penting nih Indonesia kebangsaan. Nah,
Oke, Karena saya sebelumnya terima. pribumi gitu Pribumi. Ya. Melakukan perlawanan, ini kan semangat dan perlawanan nasionalisme. Iya. Oke, kami terima, kami tampung. Nah, tapi kan bukan hanya sebatas perlawanan saja gitu kan. Bukan hanya sebatas nasionalisme, tapi bagaimana BIPB yang Indonesia itu, apakah memang ujug-ujug berdiri? Ada Iya. kausalitas loh Pak dalam sejarah itu. Artinya, oh baheula teh inlanse kurang laku, malah mau diganti. Tah, pernyataan itu kan berarti ada hubungannya dengan masa lalu. Iya. Masa lalu yang BIPB ketika masih inlanse. Jadi 6 rekomendasi inilah tim yang dipimpin oleh Profesor Guntur Sofianto menyerahkan ke manajemen PT PBB. Silakan PT PBB lah yang akan memutuskan. Tapi kan tidak langsung ujuk-ujuk udah orang mah lebih kolot ya 18 sekaligus ini menjawab bahwa kami meneliti bukan karena Persib harus lebih tua dari klub lain hari jadi enggak, tapi kami betul-betul meneliti ingin tahu jawaban, ingin memberikan jawaban kepada masyarakat supaya masyarakat ketika merayakannya nu gampang deui kan. Iya. Bener iya. Benar Gitu. Dan tahu ceritanya Ya, gitu. jadi akhirnya tanggal 5 Januari 1919 Betul. ditetapkan sebagai hari jadi Persib. Dan juga ini sebelum yang ke Toto yang tadi ya, ini juga ada hal yang menarik karena bukan cuman tadi ya soal sejarahnya, bahkan kabarnya bukan biru. Si jersey teh kabarnya hitam ya, Prof. Kayak Persipura ya kalau salah, merah hitam. Tahun 23 itu disebutkan, kebetulan Kang Gulung perlihatkan juga di kaum muda, kostumnya itu ke atasnya merah, ke bawahnya hitam, celananya hitam. Kayak MU. Nah, Hitam. awas dulu itu juga belum ada logo. Polos ya. Polos. Belanda pun tidak pakai logo, ya Belanda pun, karena mungkin kalau pakai logo orang Indonesia pun akan ikut-ikutan. Nomor udah ada, Pak? Nomor. Nomor belum belum Nama juga kayak belum. belum. Nama di Pokoknya belakang zaman ya. dulu asal main saja. Itu sudah gembira ya, bahkan Ya. disebutkan lapangan Tegalaga yang naik turun ditutup dengan seng, udah gembira itu ya. Itu apa namanya, pribumi pada sepak bola dengan tapi ada juga di sana disebutkan, saya lucu, ada papasean juga ya. Oh, gelut ya. Ribut. Oh, jadi dari dulu ya. Dari dulu. Sejarah itu Pak berarti Ada yang dibudayakan ya. namanya licik katanya itu ya, ada juga. Jadi kalau dikatakan tadi Pak Toto, Ya. bagaimana? Ya tolonglah kalau ini apa namanya, hari jadi kami meneliti yang benar diikuti, karena bukan sembarangan menentukan, Iya, bukan. Tapi gitu. Prof, ada tidak? Tapi harapannya nggak ada ya. Kayak misalkan tuh banyak juga kan yang ramai di medsos kan. Jangan sampai nanti logonya dirubah, jersey-nya sekarang biru dirubah lagi ke merah, itu nggak ada rekomendasi itu ada. Kami sudah meneliti bahwa yang tahun 1933 itu, karena belum color ya, ada hitam putih, ke bawahnya hitam juga. Tahun baru tahun 36 disebutkan itu ke atasnya bulau Biru. biru. Memang sudah Persib mah sudah terkenal bulau tahun 36. 36. Logo itu baru ada, kebetulan Pak Dr. Miftah meneliti itu tahun 57 ya. Tahun 57 itu Pemkot. Iya. Mungkin juga sudah Sponsor utama terpengaruh oleh globalisasi di Iya. Eropa, itu ada logo. Saya kira logo mah sudah banyak juga diubah juga ya. Nah, nanti tergantung nanti PT PBB. Kalau saya sih memang baju biru itu sudah bagus ya. Tapi yang lucu itu waktu Persib itu bermain tahun 30-an sekian ya. Bermain dengan PSM. PSM juga warnanya biru pada waktu itu. Iya, warnanya biru, tapi kan sebagai tuan PSM ya, PSM Jogja ya, Yogyakarta itu warna biru. So, di Bandung menghormati, akhirnya pakai baju biru putih. Biru putih, tapi karena juga tertukar-tukar diganti dengan merah. Nah, itu, tapi akhirnya tetap Pangeran Biru sudah terkenal, atau tingkat, kalau sebagai saya sih biru sudah bagus ya. Kecuali ke logo, mangga itu mas terserah kepada PTBB, kami tidak menemukan logo. Adapun yang di masyarakat dengan singa itu nggak mungkin ya. Itu mah
dari orang-orang Belanda mungkin ya menemukan iya. yang tidak tahu. Nah, kita mah orang pribumi pasti beda. Kebetulan mungkin zaman dulu tidak terpikirkan itu. Dan yang penting mah rame we main zaman dulu mah. darkeun lah gitu ya. Sampai bupati juga ada pertandingan di alun-alun tuh nonton ribuan itu yang nonton itu dengan kenceleng dan sebagainya tuh, pokoknya untuk menghidupkan masyarakat, membantu, gembira itu ya. Nah itu ya. Ke interaksi lagi boleh? Boleh. Oke, ada Kang Asep, salam biru Pak. Saya masih penasaran apa benang merah antara BIVB dan Persib. Tadi sudah diceritakan sebetulnya ya. Maksudnya apa saja bukti sejarahnya kalau BIVB itu kelak berubah menjadi Persib. Tadi juga sudah diruntuhkan. Tapi mungkin nanti ditegaskan lagi boleh. Kang Dadan, kapan Pak publikasi draft final hasil penelitiannya bisa diakses publik? Betul, karena ini pun jadi pertanyaan ya. Ini kok nggak dipublis sih itunya gitu. Iya. Prof, Ini kami melahirkan untuk hari jadi nih ya. Untuk hari jadi, karena seperti saya katakan tadi bahwa nanti ada naskah akademik khusus untuk hari jadi. Ini sudah terbit, tinggal dipublish ya. Kami pertimbangkan dulu, akan masih ada proses editing ya. Kemudian nanti sekali lagi akan ada terbit historiografi atau sejarah lengkap Persib dari awal, dari BIPB sampai kontemporer sekarang ini. Itu masih digarap, belum ya. Jadi ada dua. Ya, itu kan perlu juga kami cari-cari data ya. Susah cari-cari data itu. Nah itu. Adapun nanti mungkin sekali lagi nanti benang merah mangga ini Pak Dr. Miftah. Tapi buku itu nanti apa ya, populer begitu Pak, artinya secara penulisan dan sebagainya. Nanti akan dicetak secara populer. Bahkan nanti ada ISBN sebagainya. Iya. Nah itu. Saya tambahkan. Boleh, silakan. Baik. Kami terikat dengan kerjasama antara Prodi Sejarah PBB Unpad dengan PT PBB Persib. Kami menghasilkan satu laporan dalam bentuk NA, naskah akademik, dan laporan itu kami serahkan kepada PT PBB. Artinya yang punya hak untuk menyebarluaskan sebenarnya PT PBB, tentu dengan koordinasi dengan kami. Nah, jadi insya Allah dalam waktu dekat target kapan Pak? NA akan. Saya pribadi sih inginnya minggu ini. Pancing terus. Iya. Kapannya pancing Karena terus. karena memang gini kan. Perlu kami klarifikasi bahwa yang beredar sekarang di masyarakat itu adalah eksekutif summary ketika FGD diselenggarakan. Yang September itu ya. Ya, di dalam eksekutif summary itu hanya memuat tanggal alternatif. Ya. Alternatif. Jadi tidak ada penjelasan yang detail. Tidak ada penjelasan ilmiah yang kami lakukan terkait dengan 13 Maret tahun 33 itu ada apa. Kalau di NA-nya itu ada semacam tinjauan historis terhadap tanggal itu. Nah, jadi memang apabila ada masyarakat yang mengatakan bahwa dengan hasil ini adalah seperti begitu, kami tegaskan bahwa yang ada di masyarakat sekarang itu adalah eksekutif summary itu, bukan NA yang detail yang lengkap. Jadi tunggu saja dulu. Tunggu saja. Tidak akan lama lagi saya pikir. Karena saya pengen tahu juga autornya siapa aja, timnya siapa aja. Betul. Tentu saja kalau udah beli itu kan berarti saya pengen dapat tanda tangannya nih siapa aja nih. Iya dong. Saya ke Prof Kunto, saya ke Pak Miftahul gitu kan. Jadi yang pasti tidak akan menunggu 1 tahun lagi. Sampai ya. Tahun depan paling. Pas hari jadi ya. 2024. Kami justru sedang berusaha semaksimal mungkin bahwa sebelum hari jadi, sebelum syukuran tanggal 5 Januari, masyarakat sudah membaca. Perkara nanti ada pro dan kontra, kami terbuka kok. Nah ini menanggapi ngomong-ngomong juga. itu Ngomong-ngomong kan agak panas tuh ya. Kemarin di Lodaya gitu kan, di pertemuan dengan PS Kota Bandung dan juga Asquad dan para ini 36 anggota juga. Nah itu menanggapi adanya rencana gugatan, terus terkesan ada sesuatu gitu kan. Nah mungkin ditanggapi seperti apa Prof? Baik, kalau akan menanggapi itu ada gugatan sebagainya, lebih baik nanti naskah akademik ini ditanggapi secara ilmiah lagi. Naskah secara naskah, jangan dulu dibantah bagaimana kalau kami benar. Nah, apakah mereka punya data-data bagus? Tidak seperti kami. Nah,
itu. Iya, kalau ada buku apa, ngasilin apa, dibalas lagi sama buku lagi ya. Karena sekali lagi buku itu kalau kami kan setelah sejarawan pasti mengacu kepada sumber primer. Ya. Seperti tadi kata Bapak Dr. Mita, apa tahun 33 ada apa secara sumber primer? Tidak ada, ya. Nah, mungkin naskah akademik ini memang lebih baik nanti tidak artinya dimurah marehkan masyarakat begitu saja. Paling nanti mungkin para awak media atau wartawan yang memang akan mengerti, karena ini bahasanya juga ilmiah juga ya, jadi akan mengerti ya. Lebih baik mungkin PRFM, jadi ini tidak akan diperjualbelikan, jadi ini mah hak publik untuk publik mengetahui. Baru mungkin nanti yang historiografi, yang kedua yang sejarah itu, nah tidak tahu apakah ada perjualikan atau tidak, saya kurang tahu. Nanti itu PPT PBB, tapi nanti ada ISBN yang jelas itu. Nah, kayak ini mas sebetulnya ini sebetulnya kami ini sepakat tadinya mau laporan penelitian, terus ada laporan kajian, ada naskah kajian. Tapi kami sepakat ini namanya menjadi naskah akademik saja. Ya, nama akademik karena ini dilakukan secara akademis. Tidak ada maksud apa-apa. Nah, itu nggak akan dibikin secara populer gitu, Pak Putu. yang kalau naskah akademik mas saya kira nanti juga di historiografi akan populer. Iya bahasa. sih. Jadi naskah akademik ini substansinya itu adalah akan terintegrasikan ke historiografi Persib, sejarah Persib. Kita yang terlibat mencoba ya Prof ya, Betul. mengubah kalimat-kalimat Iya. menjadi populer. Langsung. Jadi tidak ada pertanyaan lagi, langsung saja. Jadi kalimat yang ada di naskah ini ketika sudah masuk ke buku Persib, sejarah Persib, ini akan berubah secara verbal, tidak secara substansi. Oke. Baik. Itu yang ditunggu. Iya, Cuma sama. yang saya ini saya sebenarnya gugatan ke pengadilan ini untuk siapa? Kenapa? Saya tidak akan komentar kalau memang ditujukan kepada misalkan ya, mohon maaf ke PT PBB. Ya. Tapi kalau ditujukan kepada Tim. kami, tim peneliti, saya bisa menjamin tidak akan ada lagi peneliti yang mau melakukan penelitian. Kalau ujung-ujungnya adalah Digugah. Nah, seharusnya ketika kami memberikan hasil penelitian kami dibaca oleh semua unsur masyarakat, termasuk para ilmuwan, ada perbedaan pendapat, sajikan juga dalam bentuk naskah akademik juga. atau hasil penelitiannya. Ya, kita diskusikan mana. Karena apa? Karena sejarah itu dialog kan. Dialog generasi sekarang dan masa lampau. Apa yang kita dialogkan gitu. Sesuatu yang terjadi, apa sih yang terjadi pada masa lampau? Mana hasilnya? Sebuah rekonstruksi. Nah, untuk hari jadi ini loh hasil rekonstruksi. Ya. Barangkali Akang misalkan punya hasil dialog lain, yuk kita. Akang punya apa sih? Iya. Dokumennya apa sih? Arsipnya apa sih? Direkonstruksi lah. Dibuat maka aja. silakan. Jadi Iya. seperti Dan itu ya itu saya harapan. kira Betul. perlu waktu ya, Iya. dan tidak hanya katanya, kata orang tua, ini keramat dan sebagainya. Tidak. Jadi kami itu tidak justru mistis mungkin ya. mungkin para karun juga mungkin akan berterima kasih, ini yang benar. Nah, jangan dihubung-hubungkan bahwa Persib itu milik semua, bukan milik seseorang itu ya. Rasanya gak enak juga ya Prof ya, merayakan Hari Persib tapi dengan rasa gitu. Artinya rasa itu begini. Rasa-rasanya. Gitu. Nah, intinya begini kan. Yuk kita ngobrol, yuk kita berdiskusi. Bahwa kami punya penemuan seperti ini. Kami yakin. Kenapa ya kami yakin? Bukan karena kami egoistis, bukan. Tapi karena kami melihat ada fakta. Di mana fakta diperolehnya, Kang? Dari sumber primer. Apa sumber primernya yang kami baca? Surat-surat kabar yang terbit pada masa itu. Karena untuk klub-klub atau perserikatan pribumi, jangan harap ada baseloid. SK. Baseloid. Oh, bukan SK. Sulit sebelah ya. Beda dengan kalau BPB. Ada BIPB pernah mengajukan. Hek cenah baseloidnya rek diajukan. Tapi nggak pernah diproseskan oleh Departemen Pan Justisi. Oke.